Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriko Pasada. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari topik 3 ruang kolaborasi tentang rancangan pembelajaran dan asesmen dengan level pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL yang disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok SMP Negeri 5 Kota Jambi. Pada bagian 1 yaitu menelaah rancangan pembelajaran yang dibuat guru di sekolah sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL. Modul ajar yang digunakan oleh guru di SMP Negeri 5 Kota Jambi mempunyai beberapa komponen yang sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level. Selanjutnya yaitu analisis pendekatan TRL yang digunakan di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Kompetensi awal peserta didik. Pada modul ini berisi identifikasi kompetensi awal peserta didik. Modul yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip TRL, yaitu dengan fokus pada pemahaman dan tingkat kemampuan serta kebutuhan dasar dari peserta didik. Lalu pada tabel pemetaan peserta didik, penerapan prinsip TRL juga disebutkan, yaitu pada pemetaan peserta didik dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Lalu pada kegiatan pembelajaran, modul ajar ini menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan level atau TRL. Guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan memberikan asesmen serta materi yang sesuai dengan kemampuan tiap kelompok siswa. Pada bagian asesmen di dalam modul tersebut juga menunjukkan diferensiasi dengan pendekatan TRL. Adanya penggunaan asesmen awal atau diagnostik untuk mengetahui kemampuan setiap siswa dan menggunakan asesmen yang sesuai dengan level kemampuan peserta didik. Modul TRL tersebut merupakan modul berasal dari pembelajaran secara eksplosif, sudah sesuai dengan prinsip Teaching at the Right Level. Setiap siswa dipandu melalui materi yang sesuai dengan pemahaman mereka. Siswa dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen awal atau asesmen diagnostik yang telah dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar pada tingkat yang sesuai, memperkuat keterampilan dasar dan melanjutkan ke tingkat yang lebih kompleks, hanya jika mereka sudah siap. Modul tersebut memberikan pengalaman belajar yang selaras dengan pendekatan TRL. Modul tersebut membantu setiap siswa belajar secara efektif dengan memperhatikan tingkat kemampuan mereka saat ini dan mendukung kemajuan mereka melalui pendekatan yang berdiferensiasi. Pada bagian kedua yaitu mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah lokasi PPL. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru menggunakan pendekatan TRL dan mengelompokkan siswa dalam kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, pada bagian 3 yaitu melakukan wawancara kepada guru untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan TRL dan pembelajaran berdiferensiasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti. Saya dari kelompok SMP Negeri 5 Kota Jambi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu bagian 3, melakukan wawancara kepada guru pamong untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan Teaching at the Right Level dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang menjadi pertimbangan ibu dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Untuk pertanyaan yang pertama ini, guru pamong menjelaskan bahwa langkah-langkah pertama dalam merancang pembelajaran adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran ini sangat penting agar proses belajar mengajar memiliki arah yang jelas dan terfokus. Tujuan tersebut harus relevan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Kemudian, menentukan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam merancang asesmen, guru pamong menyatakan bahwa
asesmen dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beliau mempertimbangkan kemampuan awal, kebutuhan, dan minat siswa agar asesmen yang digunakan dapat mengukur pencapaian siswa secara efektif. Selain itu, mempertimbangkan sumber belajar dan konteks lingkungan. Guru pamong juga memperhatikan ketersediaan sumber belajar seperti buku teks, media pembelajaran, serta teknologi yang tersedia di sekolah. Selanjutnya, guru pamong mengungkapkan bahwa selain aspek akademik, beliau juga mempertimbangkan keterampilan non-akademik seperti keterampilan sosial dan emosional siswa. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat mencakup perkembangan siswa secara holistik. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Ibu melakukan asesmen awal sebelum merancang pembelajaran? Guru pamong juga menekankan pentingnya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, gaya belajar mereka, dan pemahaman awal terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen awal ini membantu guru pamong untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan lebih dalam dan siswa yang sudah menguasai materi tertentu. Dengan hasil asesmen ini, guru pamong dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan memberi perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Ibu merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Beliau mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam pembelajaran adalah beragamnya karakteristik siswa, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Untuk itu, guru pamong mengaplikasikan pendekatan diferensiasi dalam merancang pembelajaran. Pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran, guru dapat mengimplementasikan materi dengan beragam tingkat kesulitan dan bervariasi dalam aktivitas yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selain itu, kelompok belajar juga dibentuk berdasarkan kemampuan atau minat tertentu untuk mendorong belajar kolaboratif. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam wawancara, guru pamong juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu manajemen waktu dan sumber daya. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lebih banyak waktu dalam persiapan dan pelaksanaannya. Beliau harus memastikan bahwa semua kebutuhan siswa terakomodasi yang membutuhkan persiapan ekstra. Kemudian, memantau kemajuan siswa secara individual menjadi tantangan, terutama di kelas yang besar, karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, membuat semua siswa merasa nyaman. Salah satu tantangan besar dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan bahwa semua siswa merasa nyaman dengan pendekatan yang berbeda-beda. Tidak sedikit siswa yang merasa terbebani jika pembelajaran terasa terlalu beragam, atau merasa tertinggal jika tidak dapat mengikuti materi yang lebih kompleks. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL? Guru pamong menjelaskan bahwa penerapan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL dimulai dengan asesmen awal untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dasar mereka, bukan hanya berdasarkan usia atau tingkat kelas. Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Setelah melakukan asesmen awal, siswa dikelompokkan dalam kelompok yang sesuai dengan level pemahaman mereka. Kemudian, materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar pada level yang mereka kuasai, sehingga mereka dapat menguasai materi dengan baik sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Keuntungan pendekatan TARL memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang setara
untuk memahami materi dasar terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi yang lebih sulit. Ini mendukung pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang lebih baik dalam materi pelajaran. Dari hasil wawancara dengan Guru Pamong, dapat disimpulkan bahwa Guru Pamong telah menunjukkan upaya yang baik dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan pendekatan teaching at the right level. Pembelajaran dirancang dengan memperhatikan kemampuan siswa serta menggunakan asesmen awal untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, melalui perencanaan dan asesmen yang tepat, pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan inklusif, memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya Siti Hardianti dan Adri Kopasada. Mohon maaf jika ada salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.